rame-rame soal PKI antara Jenderal Andika dengan Jenderal Gatot. Nah, itu sebenarnya lagu lama aja gitu. Karena masih kontroversi sebenarnya pada tahun 65 itu sesungguhnya yang terjadi itu bagaimana kan sejarawan berbeda-beda pendapat. Apakah PKI itu berontak? Dan kalau lebih jauh lagi, siapa sih yang menggerakkan itu? Apakah benar itu PKI atau musuh PKI yang menjebak PKI? Apakah benar PKI itu membantai umat Islam pada fase-fase sebelumnya, atau sebenarnya umat Islam itu diadu domba oleh musuh PKI untuk berantem dengan PKI? Bisa aja kan misalnya orang pakai baju PKI menganiaya orang Islam, kemudian orang pakai baju orang Islam menganiaya PKI. Ini sebenarnya kan masih samar semua ya. Kalau saya sih cenderung ini sebenarnya bukan pertarungan antara Partai Komunis dengan umat Islam, tapi lebih kepada oknum Angkatan Darat pada waktu itu gitu ya, dipimpin oleh Pak Harto dan kawan-kawan gitu. Bahkan dipertanyakan juga apakah benar yang membantai jenderal-jenderal pada tahun 65 itu benar PKI benar, apakah PKI dijadikan alat saja, nabok nyilih tangan dalam bahasa Jawa, memukul orang tapi meminjam tangan orang kan itu. Nah, kemudian tokoh Amin Rais juga ikut-ikutan bicara tentang bangkitan PKI dan lain-lain. Kalau saya sih memahaminya begini, peristiwa 65 itu kan menjadi dasar kudeta terhadap Presiden Soekarno, dan sejak saat itu kan mulailah era Orde Baru. Nah, pada era Orde Baru ini kan kelompok Islam kota itu dimanjakan oleh rezim Pak Harto kan itu. Kemudian kelompok Islam tradisional NU itu kan disingkirkan secara pelan tapi pasti kan gitu. Kemudian pada zaman Orde Baru itu ya PKI itu dijadikan semacam hantu bersama itu, sampai salah satu teman saya waktu SMP itu kebetulan orang tuanya atau kakeknya itu dianggap terlibat itu mau menikahi teman saya SMP yang lain perempuan oleh calon mertuanya nggak boleh, karena teman saya yang laki itu nggak bisa jadi PNS dan dianggap keturunan PKI. Nah, ini kan terus-menerus dilanjutin sampai hari ini jualan gitu. Dan umat Islam juga sebagian besar itu dibodohin oleh kelompok elit Islam kota itu untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal ada fakta lain bahwa ternyata kalau tidak salah itu waktu itu yang lansir itu majalah Tempo ya, bahwa konstituen Partai Komunis Indonesia itu ternyata kebanyakan juga sholat gitu, orang Islam dan sholat. Jadi ya itulah politik itu, benar salah itu ya nanti dulu, yang penting itu menguntungkan yang mana. Gus Dur itu kan ngajari kita untuk, terutama kepada umat Islam ya yang mau berpikir ya, untuk bersikap lebih kritis kan itu. Fenomena dulu misalnya NU pada zaman Orde Baru itu dianaktirikan oleh rezim Pak Harto, itu kan juga mungkin salah satunya karena posisinya yang kurang taktis gitu ya, mengambil posisi politiknya itu kurang taktis, dan kebetulan juga ya Pak Harto kan tidak menganut demokrasi yang sesungguhnya, dan Gus Dur sejak awal itu sejak tahun 60-an 70-an 60-an akhir 70-an awal itu kan memperjuangkan demokrasi dan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia, anti kekerasan, karena memang di zaman Orde Baru itu konon katanya banyak terjadi pelanggaran HAM kan itu. Dan di zaman demokrasi ini ya faktanya memang kelompok Islam tradisional itu memperoleh ruang yang lebih luas di dalam mengekspresikan aspirasi politiknya gitu. Karena memang cara berpolitiknya juga
sedemikian rupa lebih canggih gitu, dan faktanya juga kelompok Islam tradisional yang dalam hal ini itu terorganisir dalam wadah NU itu memang ya 50% lebih dari komunitas, dari warga negara Indonesia, bahkan bukan hanya komunitas Islam ya. Kira-kira ada yang mengatakan sekitar 110 juta orang itu secara ideologis, secara teologis itu mengikuti NU itu. Bahkan kalau kemarin tuh awal puasa atau awal Ramadan atau akhir Ramadan tanggal 1 Syawal itu yang memakai metode ru'yat itu lebih dari 70% kan gitu. Yang percaya itu yang pakai metode hisab saja, dihitung saja, tidak diru'yat, itu sekitar 30%. Jadi ya kita harus memahami itu, dan sebenarnya TNI itu sejak zaman reformasi kan sudah banyak berubah kan gitu. Salah satunya misalnya diwakili oleh Jenderal Agus Wijoyo yang kebetulan bapaknya sendiri, Bapak Jenderal Agus Wijoyo yang kemarin jadi Gubernur Lemhanas itu kan juga salah satu jenderal yang dibantai di peristiwa 30 September kan itu. Agus Wijoyo sendiri tidak mempercayai bahwa ayahnya itu adalah korban kebengisan PKI semata, tapi begitu banyak faktor, dan itu mewakili kubu reformis di dalam tubuh TNI Angkatan Darat untuk menyikapi ini dengan lebih jujur, lebih objektif, dan tidak mempolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu gitu. Tapi ada juga di tubuh TNI yang masih merindukan suasana Orde Baru. Mungkin Pak Gatot ini termasuk kan gitu. Maka sering menjadikan kisah tentang PKI ini sedemikian rupa gitu. Dan saya lihat juga kelompok Islam Kota dalam tanda petik hari ini kan juga mensupport gerakan-gerakan yang anti pemerintah, salah langsung atau tidak langsung. Meskipun itu pada level pribadi, bukan pada level organisasi gitu ya. Karena mereka mungkin juga merasa bahwa di zaman reformasi itu posisi politik mereka tidak menguntungkan. Dan ya dalam tanda petik misalnya fenomena dulu itu kan kelompok dalam tanda petik Habib itu kan dulu dekatnya dengan NU. Nah sekarang kan dekatnya dengan Islam Kota, saling tunggang menunggangi saling memperkosa untuk kepentingan politik gitu. Jadi kita sebagai orang Islam ya harus memandang ini dengan cerdas, dengan adil, dengan visinya ke depan gitu. Apakah ideologi komunis itu masih laku di dunia? Ya Rusia aja sekarang udah nggak komunis. Pusat-pusat komunis itu kan Rusia, Cina, itu sudah tidak sepenuhnya komunis mereka itu. Dan ini juga ada persaingan antara blok barat dan blok timur, karena memang zaman sebelum-sebelumnya kan Indonesia itu dalam tanda petik lebih banyak memberi ruang bisnis kepada kelompok barat, Amerika dan Eropa. Dan sejak pemerintahan Pak Jokowi lebih banyak hubungan bilateral itu lebih condong ke RRC, ke Cina, ke Tiongkok, karena ya memang lebih praktis berhubungan dengan Cina dalam soal kerjasama ekonomi, karena Cina sedang bangkit, sementara kalau Barat itu kan sudah mapan, jadi negosiasinya itu lebih mudah, lebih menguntungkan ketika kerjasama dengan Cina. Nah ini kan kelompok Barat tidak suka itu, maka beberapa tahun yang lalu itu bahkan Menteri Luar Negerinya Amerika ceramah di GP Ansor itu mengenai bahaya kebangkitan komunis ya. Cuma anak-anak Ansor kan pinter semua, udah nggak bisa dibodohin lagi kan itu tuh. Jadi ini ya sebenarnya kan persaingan antara Cina dengan blok Barat aja untuk berebut kepentingan di Indonesia dan saling memberikan pressure kepada kita kan gitu, ke Indonesia.
Nah, oleh karena itu ada sering-sering di masyarakat bahwa kelompok radikal seperti FPI dan lain-lain itu kan memang disupport oleh kelompok barat untuk mengganggu relasi Indonesia dengan RRC atau RRT itu. Jadi ya mereka ngaku anti Yahudi, tapi ya sebenarnya di balik itu mereka dimainkan oleh Yahudi kan. Dan tentu kelompok Orde Baru yang merindukan suasana Orde Baru di situ juga pasti ikut-ikutan. Makanya dulu Tommy itu siapa itu ngomong, siapa yang mengganggu ulama saya akan maju. Ya maju terus ngapain gitu. Hari gini. Dan ada isu-isu juga kalau misalnya keluarga salah satu keluarga cendana itu misalnya kemarin itu ditagih hutangnya oleh negara, maka ada demo kan itu. Nah ini wallah alam, kita tidak menuduh siapapun, tapi kita memahami ini rakyat harus jeli dan cerdas gitu loh. Jangan terus-menerus rakyat itu cuma dibohongi aja gitu. PKI sudah selesai sebagai ideologi, itu sudah selesai, sudah tamat gitu loh. Jadi nggak mungkin ada kebangkitan PKI dan seterusnya. Kalau orang ngomong tentang adanya bahaya kebangkitan PKI macam-macam, itu ada agenda politik. Sama aja dengan demo-demo mengatasnamakan pembelaan agama, mengatasnamakan penistaan agama dan lain, itu kan cuma agenda politik aja, nggak ada sama sekali dengan kaitannya dengan agama yang sesungguh-sungguhnya. Ya oleh karena itu ya sebenarnya kita lihat aja nanti apakah saya percaya bahwa di TNI itu kekuatan reformis itu jauh lebih lebih mayoritas gitu ya, yang sedang dalam tanda petik itu diganggu oleh kelompok yang merindukan Orde Baru kan itu, kelompok lama kan, kelompok sebenarnya bisa dibilang anti demokrasi gitu dan penipu umat kan itu. Ya mungkin sekitar 5%, karena juga kemarin waktu Jenderal Riyamizat Riyakudu itu masih jadi Menhan itu kan juga beliau menyampaikan bahwa sekitar 5% di tubuh TNI itu juga terpapar apa yang disebut dengan paham kadronisme atau radikalisme. Nah ini kan afiliasi politiknya kan ke Orde Baru kan itu. Afiliasinya kayak itu juga, kayak yang menyerukan tentang isu-isu bikin hoak tentang kebangkitan PKI dan lain-lain itu. Ya, ini hari gini masih jualan kayak gitu ya, anak TK aja ngetawain gitu. Wallah alam bisawab.